Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada perasaan yang jujur kita semua pasti sering ngalamin ya. Coba deh, saya langsung tanya di bagian depan ini. Jujur, pernah nggak belakangan ini, kamu capek berdoa? Diri kita capek meminta. Bukan karena kita tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, bukan. Tapi ya karena kita sendiri capek gitu loh. Capek, udah memohon, udah berjuang, tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, kali ini itu yang akan kita bahas. Apa yang salah dan bagaimana cara mengatasi itu secara logis pastinya. Jadi sekali lagi ya, kalau kamu menemukan video ini bukan kebetulan. Diri kamu dituntun oleh Yang Maha Kuasa sebagai jawaban dari doamu, ya ini, melalui perantaraan video yang emas ini untuk kamu dari saya ya. Jadi sekarang senyum dulu dong, yuk. Nah, senyum seperti itu, optimis lagi, sambil kamu menyimak, sambil tuliskan di komentar kata-kata indah. Gimana kalau kamu doain yuk orang-orang yang menonton video ini agar mereka semakin bahagia hidupnya, supaya hidup kita pun jadi ikutan bahagia. Silakan ya. Nah, sekarang sambil kamu menuliskan doa-doa terindah untuk para penonton Pagar Kehidupan yang luar biasa ini, saya akan langsung memberikan kamu sebuah solusi sederhana nih di bagian depan. Jadi begini loh teman-teman. Kesalahan kamu, kesalahan kita itu cuma satu. Menganggap bahwa yang namanya memohon itu harus berulang kali supaya dikabulin. Iya, itu keliru yang bagi saya itu keliru banget. Kenapa? Gini, Tuhan itu maha mendengar lagi maha penyayang. Tuhan itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang Maha Kuasa pengen itu kita mohon, tapi ada batasannya. Sadar nggak diri kita ketika mohon itu bikin capek karena terlalu sering? Kenapa? Nah ini yang kamu nggak tahu. Coba kita lihat ke dalam diri kita ya. Kita lihat diri kita sendiri. Ketika kita rutin memohon, benar nggak harapan kita di situ makin besar? Saya ulangi pertanyaan saya, jawab secara jujur. Ini logis nih. Benar nggak sih ketika kita selalu mengulangi permohonan kita rutin terus-menerus? Betul nggak di dalam diri kita akibat melakukan itu jadi harapannya tambah besar juga? Benar? Setuju? Oke. Sekarang bukankah harapan itu adalah bapak ibunya dari kekecewaan? Saya ulangi. Bukankah harapan itu adalah biang keroknya dari kekecewaan? Nah ini yang jadi masalah kita. Kita itu tidak tahu seninya kapan harus memohon dan kapan harus tidak lagi memohon. Nah kalau gitu gimana mas? Ini yang akan kita bahas. Solusinya sederhana. Diri kita seharusnya menggunakan filosofi yang saya baru temukan ini. Filosofi itu saya beri nama filosofi ngambek. Waduh, ngambek. Bukannya itu negatif mas? Nah dengerin dulu. Filosofi ngambek itu pada dasarnya gini loh. Kamu tidak usah minta lagi. Kamu tidak usah menggunakan apapun untuk meminta apa yang kamu pinta selama ini. Stop. Seperti anak ngambek gitu kan. Udah aku gak mau minta lagi. Stop, gak usah minta. Tapi, nah ada tapinya. Bedanya di sini, setelah kamu berhenti meminta, kamu fokusnya diganti jadi berterima kasih aja sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa. Kalau selama ini kan kita minta mulu, iya kan? Udah, stop. Tapi boleh gak mas? No, stop. Percaya sama saya, itu biang kerok yang bikin kamu capek dan kecewa terus. Stop. Tuhan udah tahu apa yang kamu mau. Jangan minta terus. Sekarang anggap aja diri kamu ngambek, tapi ngambeknya tuh ngambek ala Pagar Kehidupan. Yaitu doamu di stop, tapi ganti jadi terima kasih mulu sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih mulu sama Tuhan. Nah caranya gimana? Itu yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kita bisa menggunakan filosofi seni ngambek ini
Yang benar-benar saya juga sering praktekin dan ini ampuh. Ya, cara prakteknya gimana? Nih, kita bahas yuk. Kita bahas secara rileks, santai aja, tapi coba kamu fokuskan. Begini caranya. Kalau selama ini kan diri kita minta terus, ya. Seperti saya bilang di stop. Abis itu ketika kamu selesai ibadah tetap jalan ya, nggak boleh berhenti loh. Ibadah tetap jalan. Selesai kamu ibadah, misalnya yang muslim sholat gitu kayak saya ya. Abis sholat atau abis ibadah sesuai keyakinanmu, yang biasanya setelah itu kamu minta, sekarang ganti menjadi terima kasih. Misalnya, saya contohin ya. Ya Allah, saya cuma mau berterima kasih aja. Terima kasih ya atas kesehatan yang kau berikan. Terima kasih ya atas rizki yang kau berikan. Terima kasih ya atas pengampunan yang kau berikan. Dosa saya kemarin banyak banget, besar-besar banget. Ya Allah, maaf. Makasih banget untuk itu semua. Saya cuma mau berterima kasih aja kepada engkau atas semua kebaikan dan keberkahan yang kau berikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai. Nggak minta mas, enggak. Udah stop di situ. Stop di situ. Kalau kamu berkeyakinan lain juga sama. Sama aja. Dasarnya kamu berterima kasih aja. Mau saya contohin lagi? Mau? Oke. Sekarang kamu nih. Misalnya kamu habis berdoa ya, doa pagi mungkin. Yang biasanya doa paginya begini, ya Tuhan saya pengen dong di hari ini ketemu jodoh. Ya Tuhan saya pengen dong di hari ini rezekinya banyak, gitu kan? Iya dong, ya kan? Ya Tuhan saya pengen dong di hari ini diterima di perusahaan X gitu. Saya mau dong di hari ini ketemu sama orang-orang baik, ya kan? Wah, doa-doa kamu banget dah itu. Salah nggak? Enggak. Doakan positif ya. Tapi sekarang pakai filosofi ngambek ini, stop. Jangan berdoa seperti itu, ganti doa pagimu menjadi, ya Tuhan, terima kasih ya. Saya di hari ini cuma mau berterima kasih aja. Terima kasih banget saya masih diizinkan hidup hari ini. Terima kasih banget saya masih diberikan kesehatan hari ini. Terima kasih banget engkau sudah mengampuni diri saya atas dosa-dosa saya kemarin yang besar itu. Terima kasih banget saya bisa ketemu channel-channel bagus di YouTube. Terima kasih banget saya masih bisa hidup tenang dan semakin damai hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Amin. Udah amin, selesai. Nggak minta apa-apa, no, nggak. Bener-bener kamu terima kasih aja, titik. Nah, sekarang setelah kamu sudah memahami bahwa ini sangat masuk akal, dari tadi kamu ngangguk-ngangguk kecil gitu ya, saya paham kok. Kamu sudah paham bahwa ini masuk akal, tapi izinkan saya untuk memberikan landasan ilmu lebih dalam lagi. Supaya kamu paham betul, kenapa kok hal ini nampaknya masuk akal ya mas, walaupun saya belum mempraktekannya. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Bagaimana coba? Begini teman-teman. Ketika kita meminta, seperti yang saya bilang tadi, itu sangat bagus, positif. Kita harus meminta kepada Yang Maha Kuasa. Namun, kalau kita minta terus, harapan kita akan sesuatu semakin besar. Betul nggak? Harapan itu pun kamu sudah paham, itu biang kerok kekecewaan. Kenapa ketika kita berharap kita jadi kecewa? Karena ketika kita berharap, kita mengejar sesuatu. Betul nggak? Halo? Hey? Ya, kamu sebagai sahabat saya yang saya ingin sadarkan, kamu gak capek? Hei, kamu, ya betul, diri kamu yang dari tadi nih bengong sendiri karena merasa ketampar oleh saya. Bukankah ketika kamu berharap, kamu mengejar hal itu secara tidak sadar? Coba pikirin, renungkan, bener enggak? Ya kan, kamu berdoa pengen sama dia jadian, pengen sama dia nikah, berharap gak tuh? Jadi ngejar nggak? Ngejar. Kalau nggak bohong. Iya juga ya mas. Kamu berdoa nih pengen jadi orang yang diterima di perusahaan X. Iya kan? Makin berdoa makin ngarep. Begitu udah ngarep ngejar nggak? Ngejar. Kalau nggak dapat kecewa. Kecewa mas. Kenapa? Habis saya ngejar. Kalau nggak dapat kan capek. Ya itu. Kalau nggak dapat sesuatu yang dikejar bikin capek. Itu kamu tahu tuh.
Iya kan? Bikin capek kenapa? Karena kita ngejar secara nggak sadar. Itu landasan ilmiahnya kenapa kalau berharap selalu bikin kecewa. Karena kita ngejar bikin capek. Paham nggak? Nah, beda dengan kita bersyukur. Ketika kita berterima kasih atau bersyukur teman-teman, kita itu akan menganggap apa yang kita punya sudah cukup. Kita itu akan berpikir bahwa apa yang kita punya itu sudah lebih dari oke. Dan ketika kita berpikir bahwa diri kita itu sudah memiliki lebih dari cukup, itu namanya mental berkelimpahan. Sadar gak? Itu namanya mindset berkelimpahan. Ketika kita punya pola pikir, mindset berkelimpahan, walaupun kita tidak berkelimpahan saat itu, jangan heran kita akan berkelimpahan beneran. Kenapa? Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita doakan dan kita yakini. Kalau kita yakin berkelimpahan, beneran kita berkelimpahan seizin Tuhan. Tapi kalau kita yakin kita ini susah mulu, ya jangan salahin Tuhan, jangan salahin siapa-siapa. Kita sendiri yang mendoakan itu terjadi, jadi susah beneran karena kita negatif. Ingat prinsipnya teman-teman, sederhana. Positif menarik positif, negatif menarik negatif. Ulangi bersama saya, ayo ulangi. Positif menarik positif, negatif menarik negatif. Betul. Artinya, kalau kita ingin menarik segala hal yang positif dalam hidup kita sendiri, ya jadi orang yang positif dulu. Iya kan? Nah, cara yang kita pelajari tadi, ini loh caranya jadi si positif. Gampang nggak? Gampang. Aneh kalau nggak dipraktekin mah. Betul nggak? Ayo. Bicara soal gampang dan bicara soal praktek, kalau kamu suka pagar kehidupan dan suka praktek banget, coba lihat deskripsi deh. Nah, di paling atas tuh ada caranya menjadi member. Video-video member itu jauh lebih menarik daripada ini, lebih daging lagi. Coba mungkin kamu pengen menonton video member, hanya bisa ditonton oleh member, coba lihat aja dulu ya. Kamu lihat deskripsi, klik link paling atas, coba kalau cocok ya udah jadi member. Nanti gabung bersama saudara-saudara kita di sahabat member pagar kehidupan ya. Daging banget tuh. Nah teman-teman, coba kamu praktekin ini. Ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa yang pas banget pastinya dengan masalah hidup kamu. Semua nggak ada yang kebetulan. Kalau ini bisa sampai ke beranda kamu atau menarik kamu untuk menontonnya karena judulnya atau thumbnailnya kamu banget gitu ya. Inilah jawaban dari Tuhan melalui perantaraan saya kepada kamu. Jadi selalu berpikir positif tentang Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha penyayang lagi maha pengasih. Yang tidak penyayang itu diri kita sendiri. Yang suka berburuk sangka kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Itu kamu bukan. Ups, bukan ya. Karena kamu kan sudah sembuh melalui video-video saya. Amin. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Kalau kamu suka banget, silakan klik jempol ke atas video ini. Masih ada saya, selalu untuk kamu di Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.